Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. How are you? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, pada pembelajaran kali ini adalah pembelajaran jarak jauh pertama bahasa Inggris yang akan dipaparkan oleh saya sendiri, yaitu Miss Ana. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, mohon disiapkan untuk buku paket, buku catatan, dan buku tugasnya ya. Pada chapter 1 dalam pembelajaran bahasa Inggris, ini ada 5 pembahasan. Untuk yang pertama itu ada greet all friends, yang kedua itu ada get pupils' attention, yang ketiga itu ada check pupils' understanding, yang keempat itu ada appreciate pupils' work, yang kelima itu ada ask for and give opinions. Nah, nanti Miss akan jelaskan satu persatu beserta contoh-contohnya ya. Mohon disimak dan diperhatikan ya. Untuk yang pertama itu ada greet all friends. Apa sih maksud dari greet all friends di sini? Greet all friends di sini adalah bertemu dengan teman lama. Maka jika kalian bertemu dengan teman lama kalian yang sudah lama tidak bertemu, kalian bisa mengucapkan nice to see you again dan menanggapinya dengan nice to see you too. Nah, jadi misal nanti kalian sudah lulus nih, terus kalian melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu SMA. Nah, kalian bertemu nih pada suatu tempat, di suatu tempat. Nah, kalian bertemu, kalian bisa mengucapkannya dalam bahasa Inggris yaitu nice to see you again dan menanggapinya dengan nice to see you too. Cukup jelas ya, jadi greet all friend di sini tuh bertemu dengan teman lama. Untuk contohnya, di sini sudah Miss jabarkan ya, akan Miss jabarkan ya sini. Nah, kalian juga bisa lihat pada halaman 2 pada buku paket kalian. Di sini ada 2 orang dalam percakapan, yaitu Susi dan Anton. Untuk yang pertama itu Susi ya, misalkan bacakan, "Hello Anton, it's nice to see you again." "Hi Tineke, nice to see you too. I'm in class 8B. You too, right?" "No, I'm in class 8C." Nah, jadi sini Miss juga sudah memberikan warna pada kalimat yang tadi Miss sudah jelaskan ya sebelumnya pemaparan. Nah, di sini ada warna merah dan warna biru. Di situ ada nice to see you again dan dijawab dengan nice to see you. Tuh, sama dengan yang tadi ya, yang Miss sudah jelaskan ya. Untuk yang kedua, itu ada get pupils' attention. Di sini ada asking and giving. Asking attention itu apa sih, Miss? Nah, asking attention itu adalah ungkapan yang digunakan untuk meminta perhatian dari seseorang. Sedangkan untuk giving attention itu adalah ungkapan yang digunakan untuk memberikan perhatian atau respon. Pada slide ini, Miss akan memaparkan tentang how to say attention and responses. Di sini Miss sudah contohkan untuk beberapa contohnya, kalian bisa lihat ya. Di sini ada asking attention dan responnya ya, giving attention. Nah, untuk asking attention di sini ada 5 contoh.
Untuk yang pertama itu ada may I have your attention. Yang kedua itu ada can I get the attention. Yang ketiga itu ada excuse me. Yang keempat itu ada attention please. Yang kelima itu ada listen to me. Nah, untuk giving attention atau jawabannya, kita bisa menjawab dengan yes sir or ma'am. Yang kedua itu ada okay. Yang ketiga itu ada I see. Yang keempat itu ada really. Yang kelima ada alright. Nah, cukup jelas ya di sini. Ini untuk contohnya nih, yang barusan Miss jelaskan. Di sini ada Johan dan teman-temannya. Miss akan bacakan ya. Attention please. Yes, Johan. I have an announcement from Miss Ina. Where is Miss Ina? Johan jawabnya, at home. She is not very well. Binsar pun menjawab, sorry to hear that. Johan menjawabnya lagi, please bring your dictionary tomorrow. Tineke menjawabnya, okay. Johan menjawabnya lagi, and don't forget to submit your homework tomorrow. Nah, teman-temannya menjawabnya lagi, oh no. Nah, di sini juga sudah Miss beri tanda ya. Warnanya berbeda, itu ada warna merah dan warna biru. Di situ ada attention please dan murid-murid menjawabnya dengan yes, Johan. Sesuai ya sama yang tadi sudah Miss jabarkan sebelumnya. Ini bisa kalian lihat pada halaman 4 ya, pada buku paket kalian. Nah, untuk yang ketiga, check pupils understanding. Artinya yaitu ungkapan atau ekspresi yang digunakan untuk mengecek pemahaman seseorang atau lawan bicara kita mengenai apa yang kita sampaikan kepadanya. Dan respon yang diberikan itu bisa positif dalam artian dia paham atau negatif dalam artian tidak paham. Jadi, misal jika kalian memberikan pemahaman kepada seseorang, lalu orang itu meresponnya, namun responnya itu bisa negatif. Dia tidak paham dan bisa positif, dia paham. Cukup jelas ya di sini ya. Nah, di sini ada is it clear? Kita bisa mengucapkannya dengan itu. Nah, di sini juga Miss berikan beberapa contohnya ya. When we want to check someone's understanding. Jadi apabila kita ingin menanya orang itu sudah paham atau belum, kita bisa menggunakan kalimat-kalimat yang sudah Miss tulis di sini ya. Yang pertama itu ada is it clear? Yang kedua itu ada do you understand? Yang ketiga itu ada any question? Yang keempat itu ada have you got it? Dan lain-lain. Untuk contohnya di sini ada Tineke and her mother. Nah, Tineke dulu ya ini. Mom, would you help me with my homework? Nah, mother say, yes, Tineke. Tineke menjawabnya lagi, I cannot find keyword polite in the dictionary. Really? Let me see. The word starts with the letter. Tineke menjawabnya, P. Mother menjawabnya lagi, right. So, open the page with the words beginning with P. Tineke menjawabnya lagi, here. Mother menjawabnya lagi, okay, go down the list of words. Can you find it? Tineke menjawabnya lagi, yes, I have found it. Mamahnya menjawabnya lagi, do you understand now? Tineke menjawabnya lagi, yes, mom, thank you. Nah, di sini sudah cukup jelas ya. Miss beri tanda lagi. Di situ ada warna merah dan warna coklat dan Miss sudah beri garis bawah ya. Jadi kalian bisa pahami dan sesuai dengan penjelasan yang sudah Miss jelaskan sebelumnya ya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada appreciate pupils work. Nah, di sini apa sih artinya atau maknanya? Yaitu ungkapan yang digunakan untuk memberi penghargaan atau pujian
atau komentar terhadap seseorang mengenai penampilan, prestasi, dan sebagainya. Nah, pada slide ini, di sini terdapat how to showing appreciation, expressing, and responses. Miss juga sudah contohkan ya untuk beberapa contohnya. Bisa dilihat, di situ ada 6. Appreciation, untuk yang pertama itu ada well done, yang kedua itu ada that's great, yang ketiga itu ada how beautiful you are, yang keempat itu ada what a nice shirt, yang kelima itu ada nice work, yang terakhir itu ada I appreciate your effort. Nah, untuk responnya, kita bisa merespon dengan thank you. Yang kedua, that's very kind of you. Yang ketiga, yeah, thanks. Yang keempat, it's nothing. Yang kelima, I'm glad you like it. Yang keenam, thanks. It's nice of you to say so. Cukup jelas ya di sini appreciation-nya dan responnya. Nah, ini contoh ya, contoh percakapannya ya. Di sini ada Fayad and Fatimah. Misalkan bacakan ya. Hi Fatimah, how are you? Hello Fayad, I'm fine. And you? I'm okay. Thank you. Where are you going, Fatimah? I'm going to pick up my mother. Is that your new bicycle, Fatimah? What a nice bicycle it is. Fatimah menjawabnya, yes, it is. Thanks, Fayad. Fayad menjawabnya lagi, you're welcome. Nah, di sini juga Miss sudah memberi warna ya. Ada 2 warna kan di situ. What what a nice bicycle it is and yes it is. Thanks, Fayad. Tuh, sudah cukup jelas ya. Nah, untuk yang terakhir di sini ada ask for and give opinions. Maknanya adalah ungkapan yang digunakan untuk meminta pendapat, memberi pendapat, dan merespon pendapat. Nah, how to ask, give, and answer opinions. Di sini sudah ada 3 ya. Miss contohkan masing-masing 3. Untuk asking for opinion, di sini ada what do you think of bla bla bla. Nanti kalian bisa isi. Ini hanya contoh saja. Yang kedua itu ada what do you think about bla bla bla. Yang ketiga juga sama ya. Nah, untuk giving for opinion, yang pertama itu ada in my opinion, kalian bisa isi ya nanti. Yang kedua itu ada in my view, bla bla bla, kalian juga nanti bisa isi. Dan yang ketiga juga sama ya. Nah, untuk answering for opinions, kalian bisa menjawabnya dengan kalimat I think so. Nah, yang kedua itu ada that's right. Yang ketiga itu ada it's true. Nah, sudah cukup jelas ya semuanya. Nah, untuk contohnya di sini ada percakapan ya. Miss bacakan. Untuk yang pertama itu ada Mr. Amir. Mr. Amir berkata, "Look, everybody, I have a new English book. What do you think about it?" Nah, Rido menjawabnya, "In my opinion, it is such an expensive book." Mr. Amir menjawabnya, "Very good. How about you, Gani?" Gani menjawabnya, "Well, I think it's okay. I like that. It's not thick and not expensive." Mr. Amir menjawabnya, "Good. Anybody has another opinion?" Hadi menjawab, "Yes, I have. My opinion is that the book is too thick." Mr. Amir menjawabnya lagi, "Good, all your answers are correct. Do you understand, students?" Student menjawabnya, "Yes, sir." Mr. Amir menjawabnya lagi, "Great, you're really smart." Nah, murid-muridnya menjawab, "Thank you."
Nah, di sini juga sama. Miss sudah memberikan warna yang berbeda ya. Itu ada warna pink, ada warna kuning, dan ada warna biru. Untuk tiga tadi ya, yang sudah Miss jelaskan. Nah, untuk yang terakhir, ini ada tugas. Tugasnya adalah kalian mengisi latihan soal yang sudah Miss bagikan di Google Classroom. Mohon yang belum masuk Google Classroom harap masuk ya, karena pelajaran bahasa Inggris nanti untuk latihan soalnya akan di-share di sana. Miss cukupkan ya untuk materi hari ini. Apabila ada salah-salah kata, Miss mohon maaf. And if you have any question, please contact me through WhatsApp. Thank you for your attention. Keep your health and good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.